Cek, cek, cek. Halo semuanya, balik lagi dengan aku di sini ya, teman-teman ya. Jadi di praktikum di video kali ini kita akan membahas tentang fundamental lagi, fundamental C++. Jadi kita akan membahas yaitu variabel, tipe data, konstanta, array, input atau output pengguna, lalu fungsi, lalu ada scope variabel, dan ada contoh aplikasi nanti di akhir ya teman-teman. Terus lanjut saja. Oke, variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan dapat diubah nilainya selama program berjalan. Karakteristik variabel harus memiliki nama yang unik, memiliki tipe data tertentu, dapat menyimpan nilai yang sesuai dengan tipe datanya. Nilai dapat diubah selama program berjalan. Nah, ini adalah contoh dari deklarasi variabel. int age sama dengan 20 itu variabel integer. Lalu .hex itu bilangan desimal, ada koma di belakangnya. Lalu ada char grade itu variabel karakter. Lalu bool itu adalah variabel bulan. Lalu ada penjelasan di sini. Int menyimpan bilangan bulat, lalu double menyimpan bilangan desimal, char itu menyimpan satu karakter, bool itu menyimpan nilai true atau false. Lalu di sini ada tipe data. Tipe data menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam variabel dan dioperasikan dan operasi yang dapat dilakukan padanya. Di sini ada beberapa tipe data dalam C++. Yang pertama ada integer atau int. Ini ada 4 byte. Dia ini berapa nih, banyak banget guys. Lalu ada dia itu contohnya itu int age sampai dengan 20. Lalu double itu ada 8 byte. Itu seperti ini. Lalu double hex ini contohnya seperti ini. Ada float 4 byte, contohnya seperti ini. Char 1 byte, contohnya seperti ini. Bool atau bulan itu contohnya true gini. String gini. Nah, di sini ada contoh kode dari ketiga berapa nih, ke 5 tipe data di atas. Seperti ini teman-teman. Lalu di sini ada konstanta. Konstanta adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Konstanta digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak berubah. Di sini ada cara membuat konstanta. Konstanta double p1 sama dengan 1, ini 3144 ya. Lalu konstanta max size 100, konstanta string app name application gitu teman. Lalu keuntungan menggunakan konstanta itu mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja, membuat kode lebih mudah dibaca dipahami, lalu memudahkan maintenance. Di sini adalah contoh kode dari konstanta. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada array keempat. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam memori yang berurutan. Karakteristik array di sini tuh elemen memiliki indeks mulai dari 0. Urutan array dapat ditentukan saat deklarasi. Lalu ada menggunakan vektor untuk array dinamis. Ukuran dapat berubah-ubah. Yang pertama ada array statis, deklarasi dan inisialisasi. Jadi dia menginisialisasi teman. Lalu menambah elemen, dia bisa menambahkan elemen, menetapkan nilai indeks 0 gitu, menetapkan indeks 1. Lalu mengakses elemen int value numbers 0, terus code numbers 2. Jadi dia dia akan mengakses elemen, lalu menampilkan array. Lalu ada kedua itu ada vektor atau array dinamis. Deklarasinya itu sama dengan hashtag include vector string name. Lalu cara menemukan elemennya itu dengan cara seperti ini. Lalu mengakses elemen itu dengan seperti ini. Lalu menampilkan vektor itu contohnya seperti ini. Dan di sini adalah contoh kode lengkap dari vektor dan array. Oke, kita lanjut. Di
Di sini ada input atau output pengguna. Input output atau I/O memungkinkan program berinteraksi dengan pengguna melalui keyboard dan layar output. Jadi di sini tuh output yang pertama output dia pakainya code. Jadi ketika ada code di sini pasti ada NDL. Tidak mesti. Tidak, NDL itu hanya untuk spasi ke bawah ya. Enter ke bawah. Lalu di sini ada input atau chain digunakan untuk input tipe data dasar, INT double chart dan lain-lain. Berarti membaca pada spasi atau new line. Jadi seperti ini. Lalu kedua itu ada getLine untuk input string, digunakan untuk input string yang mengandung spasi, membaca seluruh baris hingga new line. Contohnya seperti ini teman-teman. Lalu di sini ada membersihkan buffer. Jadi ini penting teman-teman ya. Kenapa aku kasih ini emot seperti ini, karena penting teman-teman. Ketika menggunakan chain diikuti getLine perlu membersihkan buffer dengan chain ignore. Jadi kita menambahkan di sini nih. Kayak di sini ada kode lengkap dari I/O tadi, input atau output. Lalu ke-6 itu ada fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi membantu dalam 1. Modalitas kode, 2. Reusability atau dapat digunakan kembali. Ketiga itu memudahkan debugging dan maintenance. Yang pertama itu fungsi sederhana, void grade code seperti itu teman. Grade itu memanggil fungsi teman-teman. Lalu yang kedua, yang B itu fungsi dengan parameter. Parameter memungkinkan fungsi menerima data dari pemanggil. Jadi di sini void grade ada string name-nya. Nanti kita tinggal panggil di bawah. Lalu ada fungsi dengan return value. Fungsi dapat mengembalikan nilai dengan menggunakan kata kunci return. Jadi ketika kita return di sini kita bisa memanggil atau mengembalikan nilai dengan kuncinya itu return. Lalu ada fungsi dengan parameter dan return. Jadi ini adalah dua yang mana kombinasi parameter dan return value untuk fungsi yang lebih kompleks. Jadi ini secara gabungan ya teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Lalu jenis-jenis fungsi ini, yang pertama fungsi sederhana itu tidak ada. Jadi void grade. Lalu fungsi parameter itu void grade string name. Lalu fungsi return itu int get age. Lalu fungsi lengkap itu int add int a int b seperti teman-teman. Kedua itu ada scope variabel lokal dan global. Scope menentukan di mana variabel dapat diakses dalam program. A. Variabel lokal dideklarasikan dalam fungsi atau blok kode, hanya dapat diakses dalam fungsi atau blok tersebut, hancur setelah dieksekusi. Lalu ada B. Variabel global dideklarasikan di luar semua fungsi, dapat diakses dari mana saja dalam program, tetap ada selama dalam program berjalan. Contoh kodenya seperti itu teman-teman. Lalu ada perbedaan dari variabel lokal dan global. Deklarasinya itu yang lokal itu di dalam fungsi blok, lalu di global itu di luar semua fungsi blok. Bisa dibaca ya teman-teman di sini. Lalu di sini ada catatan penting, hindari penggunaan variabel global berlebihan, lalu variabel lokal lebih aman dan lebih mudah didebug. Lalu ketika itu menggunakan variabel global hanya jika benar-benar diperlukan. Lalu di sini adalah contoh aplikasi dari konversi suhu. Program untuk mengonversi suhu antara Celsius dan Fahrenheit. Di sini adalah rumusnya, rumus dari kode tersebut. Ini adalah contoh dari codingannya teman-teman. Mari kita akan praktekkan di VS Code. Di sini ada penjelasan kode. Fungsi to Fahrenheit menerima nilai Celsius dan mengembalikan Fahrenheit. Lalu fungsi to Celsius menerima nilai Fahrenheit dan mengembalikan ke Celsius. Lalu program meminta input dari pengguna untuk memilih jenis konversi. Berdasarkan pilihan program memanggil fungsi yang sesuai. Lalu di sini adalah kalkulator sederhana. Program kalkulator yang dapat melakukan operasi aritmetika dasar, yaitu penjelasannya itu menerima dua bilangan dan operator plus min kali dan bagi, melakukan operasi sesuai operasi yang dipilih, menampilkan hasil operasi. Di sini adalah contoh kodenya.
Dan di sini ada penjelasan program menerima dua bilangan A dan B dan operator OP. Menggunakan switch case untuk memilih operasi berdasarkan operator. Untuk melakukan pembagian dilakukan pengecekan pembagi 0 untuk mencegah error. Jika operator tidak valid, menampilkan pesan error. Lalu ada fitur tambahan yang dapat ditambahkan, yaitu loop untuk melakukan beberapa perhitungan, lalu histori perhitungan, lalu operasi tambahan, lalu ada pemisah kode dari kode menjadi fungsi. Lalu di sini ada C, pengelolaan data mahasiswa. Program untuk pengelola data mahasiswa menggunakan struktur atau struk dan vektor. Penjelasannya di sini menggunakan struk untuk menyimpan data mahasiswa, nama, umur, dan GPA. GPA atau IPK, teman-teman. Menggunakan vektor untuk menyimpan multiple mahasiswa. Lalu ketiga itu menerima input dari pengguna. Lalu keempat ini menampilkan data semua mahasiswa. Di sini adalah contoh kodenya. Dan di sini ada penjelasan kode. Struk student mendefinisikan struktur data untuk menyimpan informasi mahasiswa. Name string untuk menyimpan nama, age integer untuk menyimpan umur, GPA double untuk menyimpan IPK. Lalu di sini adalah vektor student menyimpan kumpulan data mahasiswa secara dinamis, memungkinkan penambahan data tanpa batas. Lalu ada input data, itu loop untuk menerima input sebanyak jumlah mahasiswa yang diinginkan. Setiap iterasi membuat objek student sementara untuk menampung data. Data diisi melalui input pengguna dengan getLine chain as name untuk nama agar bisa menerima spasi. Lalu ada objek ditambahkan ke vektor menggunakan pushback. Dan untuk menampilkan data itu menggunakan range based loop for auto dan s.2 students untuk iterasi yang mudah. Lalu dalam menampilkan semua data mahasiswa dalam format tabel yang rapi. Sini adalah kesimpulan dari konsep dasar pemrograman C++, teman-teman. Yang pertama itu variabel. Variabel itu wadah dinamis untuk menyimpan nilai yang dapat berubah selama eksekusi program. Lalu ada tipe data mendefinisikan jenis nilai yang dapat disimpan oleh variabel. Lalu konstanta itu nilai tetap yang tidak dapat dirubah atau setelah didefinisikan, itu menjamin konsistensi data. Lalu ada array, struktur data untuk menyimpan koleksi elemen dengan tipe data yang sama diakses melalui indeks. Lalu ada IO atau input output, mekanisme komunikasi antara program dan pengguna untuk menerima masukan atau menampilkan hasil. Lalu ada fungsi, blok kode yang dapat digunakan kembali untuk melakukan tugas spesifik, meningkatkan modularitas dan keterbacaan kode. Lalu ada scope variable, aturan yang menentukan di mana variabel dapat diakses dalam program baik secara lokal maupun global. Lalu di sini ada aplikasi praktis. Implementasi konsep-konsep ini dalam program nyata seperti konversi suhu, kalkulator, dan pengelolaan data. Pemahaman mendalam tentang konsep-konsep ini adalah fondasi penting untuk mengembangkan program yang efisien dan andal, teman-teman. Oke, kita lanjut ke VS Code, teman-teman. Nah, di sini kita coba run ya, teman-teman. Ini adalah tipe data konstanta. Nah, ini ada string, lalu ada string integer, double, char, bool, dan string. Lalu kita lanjut ke konstanta. Nah, di sini adalah nilai konstanta P1. Lalu di sini adalah konstanta area lingkaran dengan radius 5. Ini, teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada array vektor. Di array vektor ini kita sudah menambahkan tiga ini di sini, dan dia akan muncul di sini. Vektor elemen Alice, Bob, Charlie. Lalu kita ke 4. Di keempat ini kita harus enter your age dulu. Kita ya. Oke, kita lanjut, teman-teman. Jadi di sini karena kita tidak bisa di VS Code, kita pakai terminal saja.
Jadi enter your age misalkan 20. Full name Raditya. Dan nanti dia akan muncul teman-teman. Nah, nanti dia akan muncul ketika kita akan memanggil ini lagi, karena disini kan input, hanya input saja. Halo adalah fungsi sederhana di sini. Nah, di sini kita akan menambahkan di sini tuh di Excel 5 dan Y-nya 7, jadi ditambah itu 12. Lalu diperkalian itu 35 karena 7 kali 5 35. Lalu di sini scope. Nah, scope di situ dia akan memunculkan global value dari main adalah 100 karena kita di sini aneh 100, jadi aku akan menambahkan 100 lalu 200. Nah, di sini sudah tertera pada di codingannya. Nah, di sini aku akan jelasin penjelasan dari namespace dan alternatifnya. Namespace adalah cara untuk mengelompokkan nama fungsi variable class agar tidak bentrok dengan nama lain dalam C++. Banyak fitur standar disimpan dalam namespace bernama std. std itu ada std out, string, vector, dan ndl. Tanpa namespace, nama-nama tersebut bisa berbenturan dengan nama pembuatan pengguna. Lalu penggunaan using namespace std itu cara paling umum itu menggunakan seperti ini teman. Dia menggunakan include iostream dan dia akan seperti ini. Kelebihannya itu menulis kode dengan lebih singkat. Kekurangannya itu kurang aman untuk proyek besar karena berpotensi terjadi konflik nama. Lalu di sini adalah mengakses tanpa langsung using namespace std. Cara mengaplikasikan itu aman. Itu jangan cara seperti ini. Include iostream dan kelebihan di sini itu tidak ada konflik nama, umumnya digunakan pada proyek besar atau library. Kekurangan itu menulisan lebih panjang. Keempat ada alias namespace atau alternatif praktis. Alih-alih menulis std terus-menerus, kita bisa memberi alias, yaitu dengan cara include iostream namespace io sama dengan sama dengan std main, lalu di sini lanjutannya coba pakai io. Kelebihannya itu lebih singkat dari std namun tetap aman. Nah, ini kapan sebaiknya menggunakan yang mana, yaitu metode using namespace std itu cocok untuk program kecil pembelajaran, lalu singkat. Kelebihannya itu singkat dan kekurangan itu potensi konflik nama. Lalu ada code std code langsung, proyek besar, library aman, terkontrol lebih panjang. Lalu ada alias namespace itu proyek sedang, singkat dan aman, membuat alias tambahan. Lalu kesimpulannya itu namespace std adalah wadah untuk semua fitur standar C++. Anda bebas memilih pendekatan sesuai kebutuhan. Nama untuk kode profesional biasanya lebih disarankan menggunakan std code secara eksplisit atau alias namespace std atau namespace io sama dengan std untuk menjaga keamanan penambahan sambil tetap ringkas. Lalu kita lanjut ke latihan konversi suhu. Jadi ini adalah konversi suhu taran. Karena di sini tidak bisa, kita buka di sini. Kita buka di terminal. Celsius be Fahrenheit. Kita coba dari Celsius ke Fahrenheit. Celsiusnya 30. Nah, dia akan menampilkan teman-teman. Karena kita tadi langsung hilang. Sebentar. Kita ulangi lagi. Pilihan 1 suhu dalam Celsius 2. Nah, dia akan langsung ke konversi teman-teman. Kita sudah enter. Karena di sini tidak bisa, karena di sini adalah cannot edit in only editor. Lalu di sini ada latihan kalkulator. Latihan kalkulator di sini kita run coba ya.
Taruh dari sini. Angka pertama 12, kita apain plus. Angka kedua 12. Nah, dia pasti akan ketambah dan langsung ke 24, teman-teman. Lalu kita langsung ke data mahasiswa. Mana data mahasiswa? Mana nih, teman-teman? Taran. Berapa mahasiswa? 1. Mahasiswa ke 1 Radit, umur 12, GPA. Nah, dia langsung ke data, teman-teman, nanti. Oke. Setelah kita sudah mencoba ini semua, artinya itu adalah selesai materi pada video hari ini atau kali ini, teman-teman. Nah, seperti itu saja materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe pastinya. Thank you dan bye bye.